Hai gengs, baik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain apa nih? Tarot reading dengan tema apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Ya, apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Kira-kira dia mikirin apa ya? Apa dia mikirin kamu atau enggak sebenarnya? Ya. Kalau kalian ada apa? Rekomendasi tema video bisa kamu kasih tahu aku di komen, di kolom komen. Nanti aku mungkin bakalan baca. Kalau memang oke, ya aku suka temanya dan temanya bisa mewakili banyak orang, ya intinya temanya itu bukan personal, bukan bener-bener kayak tema buat apa ya, buat kepentingan pribadi, enggak, tapi buat temanya memang buat semua orang, ya ngerti kan maksudku. Nah kalau temanya mungkin cocok dan aku suka, nanti aku bakal bawain ya. Tapi kalau misalnya zodiak kemarin itu ada yang tanya, Kak bawain itu dong tema tentang energi zodiak A, zodiak B gitu. Aku nggak terlalu gimana ya kalau mau bawain tema zodiak, yang nonton tuh waktu itu kayak sedikit banget. Aku jadi capek. Nontonnya tuh sedikit ya, terus aku bikinnya itu lama. Nah itu jadi kayak apa ya, menurut aku kurang efisien, kurang efektif ya. Lagian kalau misalnya zodiak ya, update zodiak, aku itu sering banget update zodiak di Instagram aku setiap weekend. Biasanya itu setiap Sabtu malam Minggu aku biasanya update zodiak di sana kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu energi-energi lewat zodiak, ya bisa tiap minggu main-main ke Instagram aku aja ya. Biasanya aku ada update zodiak sedikit sih, nggak banyak. Biasanya ada di update story ya, update story di Instagram aku gitu ya. Nantilah kalau misalnya subscriber aku udah puluhan ribu ya, mungkin aku bisa bawain tema zodiak. Kalau sekarang masih dikit banget yang nonton pasti ya. Oke, itu aja deh intronya. Kali ini mau bawain tarot reading, temanya apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, bisa resonate beberapa hal aja, jadi harap dimaklumi ya. Dan jangan dibawa baper ya, kita santai, fun dan seru-seruan aja di sini. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box ini ya. Nanti ada price listnya, ingat ya, ada price list. Nanti kamu cek aja price listnya. Oh iya, bayangin dulu kali ya, kan ini temanya tentang seseorang. Ya udah, kamu bayangin seseorang yang kamu lagi fokusin sekarang, seseorang yang lagi kamu pengen tahu apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Aku kasih waktu sebentar. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Check it out. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Aku ngelihat di sini kayak ada energi seseorang yang kayak ingin merencanakan sesuatu, ya. Tapi kayaknya sesuatu yang dia rencanakan itu kayak masih lama buat dia lakuin. Iya, kayak bukan sekarang-sekarang ini bakal dia lakuin. Dan aku lihat kayak di sini dia suka mikirin kamu atau enggak ya? Ini di sini kayak ada energi seseorang yang galau gitu ya. Galau kayak kepikiran apa sih? Kayak galau sendirian atau kesepian, kepikiran tuh di sini. Kayak sedih gitu ya, di sini kayak ada energi seseorang yang kayak sedih banget tuh. Kayaknya apa ya? Dia tuh kayak galau, sedih, gelisah, stres gitu ya. Kayak seseorang yang frustasi. Walaupun mungkin ya,
Mungkin ada seseorang di samping dia, atau ada seseorang mungkin di samping dia, atau dia punya pasangan, atau dia memang dealing sama orang lain ya, atau dia dekat sama yang lain, tapi ya dia cuek aja sama orang itu. Iya, ini sambil dilihat energi dia juga ya, kita lihat apa yang dia saat ini rasakan, atau apa yang terjadi sama dia, energinya dia saat ini ya. Di sini kayak aku lihat ada seseorang yang pasrah tentang hubungannya sama kamu pastinya ya. Dia pasrah tapi coba kayak menguatkan hatinya, menguatkan dirinya, atau berusaha ya sok kuat atau sok tegar kali ya. Iya. Atau mungkin kalau ya kamu lihat dia kayak yang kuat gitu ya dari luar. Memang itu image yang mungkin dia mau tampilkan ke orang lain atau ke kamu gitu. Dia pengen lihat seseorang yang kuat, yang strong ya, bukan orang-orang yang lemah gitu maksudnya. Ada keinginan seseorang di sini yang ingin memiliki hubungan yang baru ya, atau mungkin dia udah deket sama orang lain juga ya. Kamu udah pisah atau udah putus atau apa sama dia? Aku ngerasa di sini ada seseorang yang ingin mencoba pelan-pelan memiliki hubungan yang baru. Tadi aku udah lihat sih, pengen punya hubungan yang barunya bukan sama kamu mungkin. Kayak dia kayak menemukan harapan atau secerca harapan atau sedikit pencerahan mungkin. Ya tentang apa ya, istilahnya gini, dia menemukan secerca harapan atau sesuatu. Nah intinya adalah dia mau punya hubungan yang baru gitu ya. Aku belum lihat ada seseorang atau enggak, tapi di yang pertama tadi aku lihat ada sih yang dekat sama dia. Entah baru deket aja, entah memang dia udah dealing sama orang lain juga. Coba nanti kita lihat lagi ya. Ada yang walaupun misalnya dia punya hubungan ya sama orang lain gitu ya, tapi energinya ini dia kayak lagi cuek aja sama orang lain yang ada di samping dia itu. Ya, dia kayak lagi ini sih lebih banyak kayak fokus ke dirinya sendiri dan kayak menghibur dirinya gitu. Iya, dibilang sedih ya sedih. Tadi kan kamu lihat sendiri dia kayak lagi sedih atau kesepian, menyendiri aja. Kenapa dia menyendiri ya? Ada yang dia nih ini ya, suka mikirin kamu atau masih suka terbayang-bayang sama kamu. Jadi fokusnya tuh kesannya kayak ke kamu aja. Baper, dia tuh baper. Mungkin kamu sama dia ada masalah ya, terus dia jadi baper, sensitif nih. Kayak dia bapernya tuh dibawa perasaan. Mungkin ada sesuatu yang kayak dia tuh ngerasa nggak enak gitu ya. Bapernya tuh baper sedih ya, bukan baper jatuh cinta di sini aku lihatnya. Iya. Walaupun dia dekat sama orang lain tuh, dia istilahnya aku lihat di sini dia tuh kayak nggak sendiri. Entah ada orang lain, entah dekat sama beberapa orang tuh. Kayak sebenarnya dia nggak benar-benar sendiri dan kesepian. Sebenarnya dia nggak benar-benar sepi dan kesepian aku lihat. Kayak ada seseorang gitu loh yang dia bayangin, dia pikirin atau dia fokusin. Nah bisa jadi tuh orangnya kamu. Karena ini temanya apa yang dia pikirkan tentang kamu gitu ya. Aku lihat di sini kayak ada seseorang yang masih mau baik ya, kayak masih pengen deket atau kayak pengen apa ya, kayak menyambut kamu gitu loh. Kamu nggak mau deket sama dia lagi, atau kamu nggak mau ya berbaikan sama dia atau baik-baik sama dia. Aku lihat di sini ada energi seseorang yang kayak lagi menunggu loh. Dia nungguin kamu kali ya. Aku yakin 60-70% dari mereka ini nungguin kamu. Beneran deh. Ada yang dia tunggu. Apalagi kalau kamu gak komunikasi sama dia. Dia menunggu kamu hubungin dia. Tapi dia kayak gak mau buat cari kamu duluan. Ya. Di sini ada energi Leo kan. Tahu sendiri kan Leo. Leo itu ya gengsian lah. Gak mungkin dia cari kamu. Ya, dia tuh punya pride. Kayak dia gak mungkin buat cari seseorang atau kayak ngemis-ngemis gitu ya ke seseorang.
Iya, tipe-tipe yang gengsian kan. Di sini dia nggak banyak usahanya sih buat kamu ya, buat hubungan kamu sama dia. Dia banyak diam aja malah. Mm-mm. Dia banyak diam aja dan memang suka kepikiran kamu, tapi istilahnya apa ya, nggak mikirin-mikirin aja, nggak mikirin sesuatu apa yang mau dia lakukan, itu nggak, dia nggak kepikiran. Tadi di awal ya memang dia kayak merencanakan sesuatu, tapi dia nggak bener-bener kayak mikirin banget gitu ya, kayak text time gitu buat ngelakuin sesuatu, nggak. Kebanyakan dia diam aja di sini. Ada yang energinya kayak marah ya sama kamu. Marah kenapa ya? Gak tau, aku ngerasain kayak energi seseorang yang marah. Kamu atau dia yang marah sih? Ya, tapi ada juga dari mereka yang marah nih sama kamu. Iya, marah. Emosi nih, ada emosi. Iya, kayak ada emosional yang keluar. Apa karena dia kesel kali ya? Kayak misalnya ya, kalian menjauh terus gak komunikasi. Dia nungguin kamu nih buat hubungin dia. Tapi juga kamu gak cari-cari dia. Bisa jadi dia emosi di situ juga sebenarnya. Iya, perasaannya ini lagi nggak stabil sih, tentang kamu tuh nggak stabil. Kadang dia ya biasa aja ke kamu, kadang dia tiba-tiba bisa marah atau kesel, naik turun ya, campur aduk juga nih perasaannya, berubah-ubah, masih berubah-ubah perasaannya ya. Kalau dibilang dia cinta atau sayang, ya ada juga dia benci dan sebelnya sama kamu, ada marahnya juga. Iya. Ini kamu sama dia udah menjauh nih. Kamu sama dia menjauh karena sesuatu hal dan secara tiba-tiba semuanya. Ada shocking moment di sini. Kamu sama dia mungkin ada sesuatu terjadi terus tiba-tiba kalian selesai atau tiba-tiba kalian menjauh atau nggak komunikasi. Kebanyakan ini yang pisah tiba-tibanya karena seseorang kayaknya. Nggak tahu sih, aku ngerasa di sini kayak ada penghalang, tapi penghalangnya tuh orang. Mungkin ada seseorang yang jadinya bikin kamu menjauh sama dia. Kebanyakan dari pihak dia sih seseorangnya. Berarti ya mungkin dia punya seseorang atau dealing sama orang lain. Atau dia berkhianat. Gimana nih ceritanya? Macam-macam sih energinya ya. Nanti kamu deskripsiin sendiri aja. Sesuai ceritanya kamu ya. Ada yang memang menjauhnya karena family issue nih. Di sini aku lihat ada rumah. Pasti ada family issue. Ya, masalah dari rumahnya atau keluarga atau orang tua gitu yang bisa bikin kamu sama dia jadi menjauh ya. Ada menjauhnya tiba-tiba juga. Dia nih kayak ngerasa sendirian, hampa, kosong loh, kayak ngerasa bener-bener sendiri, kayak terdampar di mana gitu, terus dia sendirian ya. Dia kayak ngerasa punya dunia sendiri, atau memang dia kayak membatasi diri dari dunia luar. Iya, terus ada kesedihan atau kegalauan yang dia fokusin. Kayak itu aja pikirannya. Ini aku ngerasa dia juga kayak lagi introspeksi loh. Kenapa dia introspeksi? Ngerasa punya salah atau gimana ya? Sambil introspeksi, sambil sedih. Ada energi seseorang tuh yang kayak sedih banget ya aku ngerasanya ya. Sedih, kesepian gitu. Lonely, hampa gitu, kosong ya. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Aduh, nyanyi lagi kan tuh aku. Ada yang komen kemarin, Kak, nyanyi lagi ya, suaranya bagus, resonates gitu. Beneran, aku gak bohong, ngapain bohong ya kan. Kita jujur-jujuran aja di sini, aku sama kalian ya. Tiada dusta di antara kita, ya nggak? Nah, di sini ada seseorang yang introspeksi. Kenapa dia introspeksi? Aku yakin mereka punya salah sama kamu. Dia introspeksi, entah introspeksi tentang hubungannya sama kamu, atau introspeksi ya dia memang introspeksi aja buat dirinya sendiri gitu. Misalnya dia punya salah apa atau kekurangan apa dalam dirinya. Iya nih. Aku ngerasa dia jadi cuek sih. Jadi cuek sama seseorang yang di sampingnya atau jadi cuek sama yang di sekelilingnya. Ya. Nah, ini yang dia pikirkan tentang kamu. Dia tuh kayak masih pengen cari-cari perhatian ya sama kamu tuh. Kayak kadang apa ya, kalau misalnya kamu masih berteman ya di sosial media, mungkin dia update apa atau apa gitu, supaya kamu lihat atau supaya kamu
komen atau reply gitu. Ya cari perhatian tipis-tipis lah ya. Kayak mungkin dia posting foto atau apa gitu ya, dicantik-cantikin atau sok cantik atau sok ganteng gitu kan ya, atau sok cakep, supaya kamu tuh komen gitu ya. Ya sebenarnya ini sih, kamu tertarik juga. Tertarik tuh apa ya, misalnya dia cari perhatian, ya kamu ketarik tuh energinya gitu, kayak pengen apa ya, menyambut dia gitu ya kan, dia cari perhatian. Cuma kadang kamunya juga cuek gitu. Di sini ada energi third party nih kayaknya. Third party, fourth, atau ini nih. Ada third party kayaknya ya, sister and brother. Di sini aku lihat kayak ada energi third party. Ada seseorang yang cuek karena mungkin udah dealing sama orang lain gitu. Tapi gini sebenarnya ya, seseorang yang udah dealing sama orang lain ini sebenarnya masih punya hati sama orang lain. Ya mungkin sama kamu gitu ya. Nanti kalian sesuaiin aja deh siapa di sini yang udah dealing sama orang lain ya, kamu, dia, atau siapa gitu. Jadi istilahnya gini, yang udah dealing sama orang lain ini kadang masih memperhatikan orang lain juga. Ya mungkin orang lainnya kamu, atau kamu yang udah dealing sama orang lain tapi kamu masih suka cari-cari perhatian atau masih suka memperhatikan dia gitu. Tapi di sini ada batasannya. Istilahnya gini, dia cuma memperhatikan tapi dia nggak bisa ngelakuin sesuatu karena ada seseorang. Karena dia udah dealing sama orang lain, atau dia ya jaga perasaan lah, ngerti gak? Biasalah gitu kan, jaga perasaan pasangannya gitu. Pasangannya diam aja sih, iya, pasangannya diam aja. Mungkin pasangannya nggak tahu kali ya kalau dia masih kepikiran kamu. Aduh ya. Orang kalian masih ini kok, energinya masih ketarik kamu sama dia tuh, walaupun misalnya di sini ada yang third party ya. Kayak pasangannya tuh posisinya di bawah daripada kamu di atas tuh. Lihat ya, kalau misalnya kita mau lihat posisinya. Posisi kamu tuh lebih di atas daripada pasangannya, atau posisi dia di atas daripada pasangan kamu. Nah, siapalah itu yang third party ya? Siapa yang udah dealing sama orang lain? Bisa vice versa kan? Dia tuh kayak lagi ngerasa beban ya. Dia punya beban. Dia kan ini apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Dia ngerasa beban nih, tuh kayak punya beban di sini. Tapi dia kayak nggak mau nunjukin kalau dia tuh lagi merasakan kesulitan atau beban gitu saat ini. Yang terpancar dari luar tuh energi dia yang positif, yang dia baik-baik aja. Mungkin kamu ngeliat dia baik-baik aja gitu. Ya, padahal enggak. Padahal beban. Beban apa sih ya? Pikirannya juga sih bercabang-cabang. Banyak hal yang dia pikirin. Ya mungkin bukan kamu aja, tapi adalah kamu ya, dipikirin juga sama dia. Dia ini kayak pengen melakukan sesuatu ya. Iya, bisa jadi yang dia pengen lakuin itu ya ke kamu. Di sini ada kartu King of Wands-nya. Kayak dia pengen ngelakuin sesuatu. Iya. Tapi mungkin ya nggak sekarang sih. Di sini kayak ada energi seseorang yang kayak nggak bisa ngelakuin sesuatu atau nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena mungkin ada pengaruh atau ada kendali dari orang lain. Iya, jadi kayak ada energinya, mungkin dia sama kamu kayak terlihat makin jauh gitu, atau dia sama kamu jadi apa ya, energinya kayak semakin jauh. Karena mungkin ya ada seseorang di sini yang kayak dikendalikan atau dipengaruhi sama orang lain, kamu atau dia. Bisa jadi ya sama pasangannya, sama orang tuanya atau keluarganya gitu. Iya. Kamu sama dia mungkin hubungannya udah gak baik nih. Kayak ada sesuatu yang apa sih nih, rusak hubungannya ya, atau renggang atau rusak gitu ya. Iya. Bisa jadi kamu sama dia hubungannya rusak atau renggang karena orang lain, karena seseorang. Atau karena pasangan dia nih. Nggak tahu sih ceritanya gimana ya. Ini energinya macam-macam. Aduh, bingung nih aku ceritainnya. Mungkin kamu punya hubungan sama dia, terus hubungan kalian rusak karena seseorang. Nah, seseorang itu yang sekarang jadi pasangannya dia. Gitu. Atau misalnya kamu sama dia hubungannya rusak nih. Karena ya dia udah punya pasangan. Atau hubungannya rusak, kalian menjauh ya karena pasangannya dia.
Iya, pokoknya di sini karena ada kayak seseorang deh yang merusak hubungan kamu sama dia. Atau bisa jadi bukan pasangan, bisa keluarga, ya. Entah keluarga siapa, gitu. Mm-mm. Nih, mungkin ada juga energinya gini nih. Aku ngerasa ya, di sini kayak ada energi seseorang yang memang udah punya pasangan atau seseorang yang memang deket sama beberapa orang saat ini. Iya. Ada yang mendekati dia juga sih sebenarnya. Dia welcome sih, welcome. Banyak mungkin yang deketin dia, cuma dia fokus sama yang ada di depan mata dia aja. Atau bisa juga sih, dia fokusnya masih ke kamu. Sebenarnya yang di depan dia itu kamu. Bisa. Tidak menutup kemungkinan. Di sini ada kartu Six of Cups-nya. Iya, mungkin juga yang dia fokusin masih kamu. Banyak yang mendekat ke dia, tapi nggak terlalu merespon dia ya. Kayak masih jauh energinya sama dia, orang-orang lain itu yang mendekat ke dia. Nah, dia ini kadang masih suka cari perhatian kamu, masih suka kayak tebar-tebar pesona gitu ya. Tebar pesona tuh gimana ya? Iya, kayak masih cari-cari perhatian. Kadang kayak pengen apa ya, cari perhatian tuh apa ya? Misalnya dia posting foto gitu ya, foto cantik, atau dia posting story gitu ya, share story gitu di sosial media misalnya, yang dia lagi cantik. Nah itu maksudnya kan upaya dia tebar pesona supaya bisa menarik perhatian kamu. Itu contoh ya, banyak sih contohnya, cuma aku contohin itu aja ya. Nah sebenarnya di dekat dia itu banyak kayak orang-orang lain, tapi dia nggak ini ya, kayak nggak merespon orang-orang itu. Iya. Atau dia malah cuek sama kamu juga sebenarnya. Ada yang cuek sama kamu juga sih energinya nih. Cuek sama kamu dan cuek sama orang-orang yang ada di sampingnya dia juga. Iya. Ada energi di mana dia tuh kayak lagi nggak mau diganggu sih. Kayak lagi ada yang dia fokusin sebenarnya juga. Kalau misalnya dia udah dealing ya sama orang lain, sama seseorang, dia merasa kayak dia tuh dikendalikan atau dia itu di bawah pengaruh orang lain. Jadi dia nggak bisa berbuat banyak ke kamu, atau dia nggak bisa berbuat banyak sama tentang hubungannya sama kamu. Ya anggaplah kamu sama dia third party ya. Iya. Di sini posisi dia tuh ya, dia ngerasa kayak posisinya di ujung tanduk, serba salah. Dia melangkah sedikit, dia hancur. Dia mundur sedikit, berantakan semua. Nah, susah dia itu. Posisinya kayak gitu saat ini. Jadi kalau kamu nungguin dia bergerak atau action ya, atau menuju ke kamu, ya itu agak susah kalau buat sekarang ya. Kayak nggak mungkin gitu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Mungkin dia masih ada perasaan sama kamu sih. Perasaan the lovers, tapi ya mungkin dia juga punya option dan pilihan yang lain ya selain kamu. Dia ngerasa deket banget juga sama kamu, deket banget. Deket. Tapi kalian ada penghalang nggak ya? Aku ngerasa di sini kayak ada penghalang di sini the loversnya. Selain ada option lain juga. Penghalangnya apa ya kira-kira ya? Mungkin penghalangnya dari pihak dia sih kebanyakan nih. Dari pihak maskulin mungkin. Kebanyakan dari pihak maskulin penghalangnya ya. Kalau kamu memang nggak komunikasi ya, atau nggak ketemu sama dia, aku ngerasa di sini kayak ada energi di mana dia itu pengen ketemu sama kamu. Tapi gimana ya caranya ya? Nah itu dia yang dia nggak tahu. Gimana cara ketemunya, kapan? Intinya ada lah dia pengen ketemu sama kamu. Iya. Ada sesuatu yang mungkin dia mau kasih, atau ada sesuatu yang mau dia sampaikan juga. Yang dia sampaikan itu antara penting dan gak penting sih sebenarnya. Ya kalau memang gak penting ya berarti dia mau ketemu kamu aja gitu. Dia ngerasa mungkin ya hubungan kamu sama dia tuh kayak toxic, mungkin negatif, dan kayak dia berusaha selama ini menghilangkan hal-hal negatif itu gitu ya. Atau dianya mungkin toxic. Siapa nih yang toxic di sini ya? Ya itulah, karena dia merasa hubungannya toxic, atau ada yang toxic ya, atau banyak hal-hal toxic atau negatif ya muncul dalam
hubungan kamu sama dia. Nah, dia kan sadar nih. Makanya ada energi di mana kayak seseorang tuh mau menyerah sama hubungannya. Ya. Mau menyerah. Dia agak cuek sekarang energinya ya. Kayak lebih banyak kayak sendirian, menenangkan diri gitu. Iya, kayak jauh gitu dari siapapun. Kayak nggak mau pusing atau nggak mau ribet karena orang lain. Iya. Dia lebih happy kalau sendirian, aku ngerasanya nih. Iya, dia lebih happy kalau ngerasa sendirian. Dia lagi coba juga sih, kayak aku pengen jadi seseorang yang lebih dewasa. Kayak dia nggak mau tuh ya, kayak menunjukkan sikap dia yang childish, atau kayak kamu menganggap dia tuh kayak anak kecil dalam menyikapi hubungannya sama kamu. Tapi aku ngerasa ya, ada yang memang kayak dia tuh apa sih ya, kayak lagi ngerasa negatif sih, kayak enggak yang baik-baik aja. Jadi dia ngerasa emosional gitu, kayak hal-hal negatif. Misalnya dia lagi yang sering marah, atau sering overthinking, atau sering anxiety, atau galau. Nah, dia juga lagi merasakan hal-hal itu kayaknya. Makanya dia kayak memberi batasan, dan dia juga kayak lagi introspeksi ke dalam dirinya saat ini. Gitu, kira-kira dia tuh kenapa ya. Dia ngerasa ya hubungan kalian tuh rumit banget. Iya, ada juga dia yang ngerasa kayak kamu sama dia tuh kayak susah lepas, kayak terjerat gitu, terikat dan terjerat terus. Tapi ya situasinya rumit kamu sama dia nih. Kenapa sih? Kayak banyak banget masalahnya. Kadang dia ngerasa kayak pengen menjauh atau pengen lari lah. Karena ya itu, banyak masalah. Yang bikin dia juga kadang ya nyerah juga. Karena banyak hal-hal toksik atau toksik hubungan kalian ya. Tapi ada energi di mana dia tuh kayak masih mau baik loh sama kamu. Mau baik itu apa sih? Kayak masih mau komunikasi, atau kayak masih mau berhubungan. Ya apapun hubungan kalian lah, entah misalnya ya temenan aja, atau misalnya ya deket biasa aja, atau istilahnya ya gak harus pacaran gitu ya. Gak harus hubungan romantic feelings gitu. Intinya dia kayak masih mau baik sama kamu. Any kind of relationship kalian lah gitu. Pokoknya ya mau baik aja, masih mau tetap nice gitu ya. Komunikasi atau masih mau menjaga silaturahmi. Walaupun hubungan kalian di sini kayak udah nggak baik nih, udah nggak bagus, gitu. Kalau misalnya kamu sama dia saling blok-blokan kontak ya, pasti dia nggak mau nih pasti ya dia nggak mau baik. Tapi kalau misalnya kamu nggak blok-blokan kontak atau sosial media, yakin deh dia masih mau silaturahmi, komunikasi sama kamu. Coba aja kamu chat. Pasti direspon. Di sini aku ngerasa kayak ada energi dari seseorang yang kayak mau mendekat ya, atau menuju ke kamu ya. Tapi masih ragu sih. Belum yakin dia. Belum yakin buat menuju ke kamu gitu. Kenapa dia belum yakin ya? Mungkin ada hal-hal yang masih dia pertimbangkan kali ya, atau ada hal-hal yang kayak dia masih takut, atau dia nggak yakin sama respon kamu nanti gimana kalau dia tiba-tiba muncul ya. Takut kamu mungkin negative thinking atau apa, atau takut nggak direspon juga. Aku ngerasa di sini ada energi seseorang yang kayak masih suka kepoin kamu atau stalking kamu ya. Gak tahu sih stalkingnya dari mana ya. Pokoknya kayak ada energi seseorang yang masih mau tahu tentang kamu. Di sini juga aku lihat kayak ada energi seseorang yang kayak masih berharap ya. Yang berharap ini kamu atau dia ya. Bisa vice versa sih. Di sini ada yang berharap, tapi di sini ada juga yang cuek. Nah, yang satu berharap, yang satu cuek. Yang satu berharap, yang satu memang fokus ke dirinya sendiri nih. Kayak kayak menghibur dirinya gitu ya. Atau dia pengen bikin happy dirinya sendiri ya. Iya nih. Dia tuh masih ada loh perasaan sama kamu sebenarnya. Dia tuh kayak masih ngerasa terikat sama kamu terus tuh. Kalian twin flame kali ya. Twin flame, soulmate. Iya. Cintanya itu kayak masih ada tuh. Masih terikat.
Entah kamu dekat atau jauh sih sama dia, tapi aku ngerasa yang jauh pun dia masih ngerasa terikat sama kamu, masih ada perasaan. Kayak masih pengen ada di sini energi di mana seseorang kayak masih menunjukkan perasaannya atau cintanya, walaupun ya nunjukin aja gitu, nggak bermaksud buat menawarkan hubungan atau apa, nunjukin aja sih. Iya, dia nih kalau misalnya kamu menjauh ya sama dia ya, atau nggak komunikasi gitu, istilahnya energi kalian menjauh. Di sini dia tuh kayak ada mau muncul ke kamu lagi atau muncul ke hidup kamu lagi, tapi dia masih ragu gitu. Kenapa ya? Dia masih ragu karena ngerasa kayak kamu itu lagi sibuk atau kamu tuh kayak lagi kayak dia takut ngeganggu kamu gitu kali ya. Nggak ngerti sih. Pokoknya dia kayak ragu deh. Ragu buat muncul ke hidup kamu lagi atau ragu buat ganggu kamu. Ya. Ada yang dia tuh kayak masih terbayang-bayang kamu ya. Kenapa ya? Masih suka terbayang-bayang. Kangen apa gimana nih? Ini kan dia mau mendekat ya, atau mau menuju ke kamu. Tapi dia ngerasa tuh ya ada penghalangnya tuh. Nah itulah yang bikin dia mungkin kayak stuck. Kamu ngeliat dia stuck atau pasif, nah itu karena memang ada sesuatu yang bikin dia stuck. Bisa jadi seseorang atau sesuatu gitu ya. Jadi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa, stuck. Kalau kamu lihat dia pasif ya. Iya. Mungkin dia seseorang yang lebih dewasa dari kamu ya. Di sini kayak ada seseorang energi yang memang lebih dewasa juga dari kamu. Dia nih sebenarnya kayak bingung ya. Kayak bingung juga, takut nyakitin kamu. Di sini kayak ada energi seseorang yang takut buat menyakiti seseorang gitu. Ya mungkin dia takut menyakiti kamu. Dia itu mungkin ya mau muncul, mau datang ke hidup kamu, tapi takut kamu tuh sakit hati atau terluka sama dia. Ya. Dan banyak hal juga yang dia pikirin sih selain kamu atau urusan relationship. Ada karir, ada finansial ya. Ada energi juga, aku ngerasa kayak dia tuh sebel atau marah sama kamu. Ada yang kayak pengen nunjukin kalau dia tuh marah sama kamu. Tapi kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh marah atau sebel sama kamu ya. Iya, kayak nggak tahu. Dia ada yang aku ngerasa kayak lagi stres ya, stres sama karir sama finansial juga. Kayak ngerasa punya beban di finansial. Kenapa kira-kira ya? Iya nih, kayak sedih. Pikirannya nih bercabang-cabang ya. Bisa tentang kamu, bisa juga hal-hal lain yang dia pikirin. Bukan tentang kamu aja sebenarnya. Banyak sih yang dia pikirin. Tapi dia nggak bisa terbuka soal masalahnya ke orang lain. Kayak dia simpen aja gitu. Tahu-tahu dia emosinya nggak stabil. Tahu-tahu dia jadi pemarah atau marah-marah terus. Ya. Emosinya nggak stabil dan dia ngerasa kayak orang-orang tuh nggak ada yang peduli sama dia atau nggak ada yang ngertiin dia. Jadi kayak dia merasa sakit hati atau terluka gitu. Karena kesepian juga. Karena dia ngerasa sendirian. Iya. Dia ngerasa ya kayak masalahnya di situ-situ aja. Kayak nggak ada banyak perubahan. Atau memang dia kayak lagi nungguin kamu. Tapi dia ngerasa kayak lama gitu energinya. Kamu nggak muncul-muncul ke dia atau kamu nggak cari-cari dia. Atau bisa vice versa. Dia lagi nunggu waktu yang tepat buat reach out kamu ya. Atau ketemu, atau komunikasi, atau hubungi kamu. Tapi lama geraknya juga. Gak bisa dipastiin. Iya. Ada yang aku ngerasa kayak dia lagi sakit ya. Ada yang sakit fisik, ada yang sakit mentalnya juga. Ya. Kayak sakit apa ya? Jiwanya juga ada yang sakit, ngerasa lelah jiwa. Ya, jiwanya tuh kayak lelah atau capek. Mentalnya juga ya.
Ada yang kena mental mungkin, sakit, capek. Ini kan kamu sama dia mungkin ada penghalang ya, nggak tahu sih penghalangnya apa. Cuma dia ngerasa terluka atau ngerasa tersakiti karena penghalang itu. Dia ngerasa terluka atau tersakiti sama keadaan yang menghalangi kamu sama dia, ya, yang bikin kalian menjauh. Ada yang mungkin dia lagi nggak baik-baik aja sama keluarganya, sama familynya. Mungkin ada masalah dalam keluarganya juga ya. Dia kangen sih sama kamu. Ada seseorang yang kayak rindu, kangen gitu ya. Kayak suka ngebayangin kamu, mikirin kamu, kayak masih mengharapkan atau mendambakan kamu gitu. Apalagi kalau malam nih, dia kayak kangen gitu. Ingat masa-masa waktu sama kamu dulu juga, iya. Ya, cuma dia ngerasa kayak kamu tuh susah diraih atau susah dideketin ya. Sekarang kayak udah susah gitu. Dan dia ngerasa kayak dia lagi diawasi sama seseorang. Apapun yang dia lakuin, dia kayak lagi ngerasa diawasi. Jadi dia nggak bisa berbuat banyak. Sama siapa kira-kira diawasinya ya? Bingung. Atau kamu masih suka stalking dia ya? Iya juga sih. Ada yang memang energinya dia kayak menyimpan dendam sama kamu ya? Dendam atau apa ya? Atau dia marah sama kamu ya? Iya. Ada yang memang dia ini kayak lebih sekarang? Lebih religius, lebih dekat ke Tuhannya ada juga. Jadi lebih banyak ibadah atau sering berdoa aku ngerasanya nih. Kalau memang dia lagi banyak ibadah ya, bisa jadi ya itu dia kayak cari pencerahan sih. Karena dia udah ngerasa hopeless mungkin ya. Hopeless karena nggak tahu lagi harus gimana, jadi dia kayak ngerasa butuh Tuhan gitu. Iya, kayak butuh kedamaian dia tuh. Butuh kedamaian atau butuh pertolongan, tapi dia larinya ke Tuhan. Aku ngerasanya nih. Iya. Ini kita sambil baca energinya juga ya. Dia kayak gimana sekarang? Tuh, dia kayak ingin melanjutkan hidupnya, menjadi seseorang yang baru, punya kehidupan yang baru juga. Dia berusaha meraih keinginannya, goals, tujuan hidupnya, cita-citanya. Walaupun dia masih ngerasa beban nih, walaupun dia ngerasa belum benar-benar kuat dirinya yang sekarang. Kan ada yang kena mental kan, ada yang sakit juga. Belum benar-benar kuat, tapi dia tetap kayak berusaha buat mencapai mimpi-mimpinya, keinginannya, terutama dalam hal karir atau finansial ya. Ada yang sekarang tuh kayak lagi emosional banget ya, atau dia marah sama kamu ya. Nih kamu sama dia kayak ada batasan nih aku ngelihatnya tuh. Ada yang memang membatasi diri karena dia ngerasa emosi, marah atau emosional ya sama kamu, atau kamu yang emosi sama dia. Ada energi di mana dia tuh kayak pengen menunjukkan ke kamu. Nunjukin apa ya? Mungkin menunjukkan kalau dia itu bisa hidup sendiri, atau dia bisa lebih baik tanpa kamu, atau dia bisa hidup baik-baik aja tanpa kamu ya. Ada juga yang memang kayak lagi addiction hal-hal negatif, minum-minum atau apa gitu ya. Tuh, mungkin dia galau atau dia stres karena nggak ada kamu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi di aspek lainnya dia tetap fokus ke karir, ke finansial juga. Nah, kalau memang dia udah punya pasangan ya, dia ngerasa kayak lagi dipantau terus, atau dia ngerasa kayak lagi di stalking terus, atau dia lagi ngerasa di kepoin terus sama pasangannya. Jadi dia ngerasa nggak bebas berbuat ini itu. Kalau kamu ngerasa dia pasif, ya itu jawabannya. Karena ada pasangannya, jadi dia dibawa kendali atau dibawa kekuasaan pasangannya. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia nih sedih sebenarnya. Nah, mungkin dilihat dari luar itu kayak dia happy nih ya sama kamu, atau auranya tuh happy, positif, tapi sebenarnya dia sedih, kesepian, hidupnya mungkin gak baik-baik aja, atau dia ngerasa kayak patah hati mungkin ya. Galau tuh, kan Two of Pentacles, dia kayak galau.
Tapi dia menunjukkan keluar tuh kalau dia baik-baik aja, auranya baik, positif, happy gitu ya, yang baik-baik. Cuma kalau kita lihat dalamnya tuh kayak sedih, suka nangis, ada yang suka nangis juga nih. Nggak tahu sih apa yang ditangisin, kayak ada yang ngerasa kayak lagi rapuh, lemah ya. Intinya dia nggak baik-baik aja sih. Oke, itu aja ya gengs. Kayaknya hujan juga nih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Di sini ada zodiak Sagittarius, Taurus, Pisces, Cancer, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Scorpio, Virgo. Inisial hurufnya bisa di antara nama kamu ya. Salah satu dari huruf ini ada M, R, B, Q, F, N, W, E, P, S, U, X, J, H. Oke? Ini aku zoom. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.